Ya tadi gua udah baca Kidung Agung, sekarang giliran lu lah baca. Gimana? Kidung Agung berapa? Kidung Agung berapa? Gua lagi cuy. Gua lagi. Gua lagi gimana sih lu? Gantian lah. Berapa? Iya, Kidung Agung berapa? Saya lihat dulu. Bacanya benar enggak? Pas Tu enegli, Kazmi, Kiaptos, Solo Aptos, Klirsipitos, Sinograptos, Mu, Aptos, Sipitos, Muti, Gateres, Ti, Resalem. Tuh. Sekarang lu baca Al-Quran coba. Enggak, bilang dulu di ayat mana biar saya lihat benar nggak bacaan lu. Bacaan dari mana itu? Kitab lu kok tanya orang? Cari sendiri. Iya, Kejadian sekarang giliran lu. Bukan. Itu bacanya salah. Kitab apa yang dia bacakan? Ayat berapa biar saya lihat ini benar nggak bacanya? Aduh, gimana sih lu? Kalau gua bisa open cam nih, gua langsung bukain nih, langsung gua transferin dari Yunani langsung ini Alkitabnya. Ya udah, gini aja. Kau buka bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ya udah, ada, gini. bahasa Indonesia doang. Oke, kau bukakan Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi gua udah baca, giliran lu dulu lah. Katanya lu tadi ngomong bisa baca Al-Quran, coba buktiin dulu lah. Jangan asumsi aja. Gua tadi udah buktiin, gua udah baca 1 ayat. Sekarang giliran lu 1 ayat Al-Quran aja. Iya, tunjukkan ayat dulu baru dibaca supaya kami lihat. Iya. Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani, coba saya lihat. Ayo dibaca Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani. Namian Al-Fatihah 1. Tadi nantilah gua baca kejadiannya. Tadi gua udah baca itu Kidung Agung itu gua baca tadi. Sekarang coba baca Al-Quran. Kejadian 1 ayat 1. Kidung Agung. Iya, Kejadian 1 ayat 1. Tadi gua udah baca Kidung Agung, sekarang giliran lu lah baca. Gimana? Kidung Agung berapa? Kidung Agung berapa? Gua lagi cuy. Gua lagi. Gua lagi gimana sih lu? Gantian lah. Berapa? Iya, Kidung Agung berapa? Saya lihat dulu. Bacanya benar nggak? Pasalnya, ayatnya. Kidung Agung 5 ayat 16. Bahasa Ibraninya gua bisa, bahasa Yunaninya juga gua bisa. Nih, gua bahasa Ibrani lagi ya nih ya. Nih. 5 berapa? 5 berapa? Allah Muhammadim Zidodi Bezir Binati Yerusalem. Tuh, itu bahasa Ibraninya tuh. Bahasa Ibrani udah, bahasa Yunani udah. Sekarang lu baca Al-Qur'annya coba. Kidung Agung 5 berapa? Enggak, Kidung Agung 5 berapa tadi? Ayat 16 lu baca Ibraninya juga ya kalau bisa ya. Kayak gua. Iya, 16. Dari Ibrani terus ke Yunani ya kayak gue ya. Iya. Silakan. Oke. Yunani. Oh, Yunani. Nih. Exiuramikos Cuinegli Kazmi Kiaptos. Salah. Kok salah sih? Salah. Kok bisa lu nggak bisa baca, lu berani bilang gue yang salah sih? Salah. Kalimat pertamanya hoiranisko. Ayo buka. Ada yang bisa open ini nggak? Silakan. Kamera itu di situ kalau gua salah bacanya. Kidung Agung 5 ayat 16 kan kan? Sudah gin. Aku sama-sama nggak percaya nih kalian sama-sama bisa baca. Sama-sama yang nggak bisa. Sebentar ya. Bahasa Ibraninya nih. Gua bahasa Ibraninya. Sebentar. Kau bisa bukakan. Kau bisa bukakan. Tuh, itu bahasa Ibrani bukan? Bukan Yerusalem. Salah juga, gimana sih lu? Bukan Yerusalem, tapi Yerusalem. Kalimat terakhir salah. Kalimat-kalimat yang lain juga salah. Loh, ini kan nih dengerin. Ini bahasa Ibrani ya. Salah. Bukan Yerusalem. Salah. Bukan Yerusalem. Salah. Iko mutakim. Di bawah lamet itu huruf apa? Itu apa itu?
Itu bukan kata Muhammadim itu salah. terus Bukan apa? Muhammadim, Terus apa? salah. Bukan Muhammadim. Terus Mahamadim, apa? bukan Muhammadim. Mahamadim, bukan Muhammadim. Mahmadim. Salah. Muhammadim di Nah, mana? ketahuan kan dia salah ini. Lu yang salah bro, lu aja nggak bisa baca. Kita buktiin nih Sama-sama yang nggak bisa baca ini saling koreksi kayaknya. bahasa Ibraninya ayo. Kalau gue yang salah baca. Loh, Ya, jelas memang di situ salah, ditulis. memang salah. Di bawah mem itu ikut A, bukan Kayaknya- ikut U, makanya kau baca mu. Kayaknya sama-sama yang nggak bisa Kata baca ini di mengoreksi akhiran ini. itu buat penghormatan sama seperti Elohim. Salah, Kalau salah, udah kata baca sudah Eloh salah. itu Aduh, dengerin dulu udah nih, salah, kok biar ngetik lu lagi. paham ya. Nih, nama Tuhannya orang Ibrani itu Israel itu Elohim. Kenapa di ujungnya ditambah im? Itu buat penghormatan kepada Loh, Tuhan. Elohim itu bukan nama, Elohim itu artinya gelar, nama generic name. Elohim itu bukan nama. Kok ngau banget kau nih? Oke. Kita dah dengar Dinggio baca. Oke, sekarang Damian baca. Bang Wan, Ya, gini, Bang Wan saya nanti bacakan, baru baca saya Bang Wan. bacakan. Saya bacakan ya bahasa Yunani, bahasa Ibrani duluan nih. Ini nggak ada Muhammadim, tapi Mahmadim. Mahmadim. Kacau sekali loh. Sabar ya, aduh ini terbalik ke Ya Inggris nih, itu serius. bertujuan ke sosok nama orang itu bro. Aduh. Mahmadim pun. Kayaknya ini Iya. kalian berdua sama-sama nggak bisa baca tapi sama-sama mengoreksi. Loh, saya bisa baca Pak. Kalau Anda bilang saya nggak bisa baca, Ya kan udah itu itu Muhammadim Oke, itu gini oke, aja. oke, iya. Tinggalin itu Muhammadimnya, coba itu artinya apa coba? Gini ya, oke, Ada artinya oke, itu gini ya, Muhammadim gini itu. kawan-kawan, Coba tinggalin kawan-kawan kata ya, Muhammadimnya itu. Bentar, Ayo. bentar dulu, jangan seperti perempuan lah. Silakan dibacakan interlinear Kita itu dong bukan. main bukti, kita pakai dalil, kita Sabar, buktikan. ganti-gantian lah, jangan kayak perempuan, ganti-gantian lah. Itu Kidung Agung 5 ayat 16 bahasa Ibraninya, kata Muhammadimnya tinggalin itu aja, yang lain hapus. Ayo, artinya apa itu? Oke, Ayo. ganti-gantian bisa nggak ganti-gantian? Iya. Iya, biar kita ngomong itu nggak dipotong-potong gitu loh. Ya tapi buktiin ya. Lu Oke, hapus saya bacakan ya, saya kata-kata bacakan lainnya, nih, saya tinggalin bacakan. kata Muhammadimnya itu, artinya apa itu? Ada artinya nggak Muhammadim tuh? Aduh. Iya, dua menit. Kenapa tadi? Hilang suaranya. Saya bacakan ya. Ya. Terus saya terjemahin. Masih bentar. Kalimatnya begini kawan. Kiho mam takim fekulo mahmadim. Jadi bukan Muhammadim, ini mem di bawahnya itu ngikut A, bukan ngikut U. Kalau ngikut U, kok bacanya mu. Di sini bukan ngikut U. Di bawahnya itu adalah ngikut A, jadi bacanya ma, bukan mu. Itu aja udah salah. Kemudian di kalimat terakhir itu udah nggak bisa. Saya tahu kau pakai apa namanya, orang yang sudah terjemahan udah gitu salah-salah lagi terjemahannya gitu loh. Jadi artinya begini, kata-kata manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Jadi kata kekasihku ini yang kemudian mereka terjemahkan sebagai Muhammad. Hai putri-putri Yerusalem. Ibaratnya begini ya, di Jepang ada Naruto, kemudian di Indonesia ada orang yang namanya Naruto. Lu pakai bahasa Inggris. Gimana sih? Aduh. Terjemahinnya jangan pakai bahasa Jadi ibaratnya begini ya kawan-kawan ya, di Jepang sana ada Naruto, kemudian di Indonesia ada Naruto, kemudian di kita katakan Naruto ini adalah Naruto, kan nggak nyambung itu namanya tuh. Naruto ini ya, biar sama-sama kita bukti apa yang salah soal itu sekarang ya, masuk lagi Google Translate. Hapus yang lain kan. Dinggio, suara tak jelas. Suara tak dengar. Ya gini, buktiin aja dia itu. Katanya buktiin, kata Muhammadin ada cerita. Kita itu tinggalin. Dinggio, suara lu nggak kedengaran. Kecil banget. Lu. Enggak.
Lagi. Tes. Halo? Oke. Nah, sekarang Demian lu buktiin ya biar kita sama-sama tahu di sini yang salah gua apa lu. Sekarang lu open cam ya, terus kata Mahmadi itu lu tinggalin sendiri, artinya apa? Artinya sama nggak seperti yang lu jelasin tadi, yang mulutnya mati kayak gitu? Dan enggak. Arti apanya? Kata Mahmadi tadi, enggak di bahasa Ibrani tadi. Mahmadim itu bukan nama orang. Ya buktiin makanya. Contoh gini. Orang. Di bahasa Indonesia apa? Nah di daerah saya itu ada orang namanya Abtu. Itu nggak ada hubungannya apa sama Abtu. Berarti kalau buktiin bro itu. Apanya? Itu bukan nama. Berani nggak buktiin lu tinggalin gitu. Loh, Mahmadin itu bukan nama. Iya kalimat lu berani nggak lu tinggalin? Terus lu ngerti nggak? Mahmadin itu apa? Mahmadin itu bukan Mahmadin itu Muhammad. Lu tonton di video gua bro ya, biar jelas, biar lu paham di situ. Kata Mahmadin itu nggak ada artinya, itu nama seseorang. Jelas itu nggak ada artinya itu. Kecuali di Alkitab bahasa Inggris diartikan mulutnya manis seperti permen, macam-macam lah itu. Itulah yang dinamakan korupsi. Iya, kau kan sering ditipu kan sama orang-orang yang nggak jelas, ya wajar aja gitu. Bilang lu berani nggak buktiin lu? Yang nggak jelas Bible. Kata Mahmadin itu dalam kehidupan sehari-hari pun dipakai, itu bukan nama orang gitu loh. Masuk Google Translate jadi Muhammad. Demian bicara pakai data. Kidung Agung berapa tadi saya lihat? Kidung Agung berapa tadi? Agung berapa? 5 ayat berapa terakhir? 5 ayat terakhir. Oh ya. Oke. Assalamualaikum. Saya turun ya, nak terawih. Oke, thank you Bang Wan, Bos, Pak Amir, Pak Jody, Pak Demian. Oke. Assalamualaikum semua. Nah ini saya putar yang ya, Rabi ya yang baca ya, dengerin ya. Kalian kayaknya semua sama-sama salah deh. Ya, dengerin. We also discussed Song of Solomon, chapter 5 verse 16. Dengar. חיכו ממתקים וחולו מחמדים זה דודי וזרעי בנות ירושלים. Yes, the name Iko Muhammad. Kan dia bilang kan Yerusalem, itu Yerusalem bukan Yerusalem. Salah tadi dia. Terus Muhammadin dia bilang Muhammadin, kan salah itu. Muhammadin. Oke dah Bang, aku bisa nanya Bang. Tapi aku nggak nanya-nanya masalah ayat-ayat ini, logika aja ya. Bisa nggak nih? Ya nanyanya sama Pak Yordan ya, saya nyimak dulu lah. Udah capek. Oh iya. Tapi ini di logika ya, aku bilang logika ya, jangan teman-teman tersinggung ya. Boleh ya, logika aja. Nah begini, kalau di versi Islam semua nabi mulai dari awal itu diturunkannya satu garis, terakhir disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah pengakuan dari semua nabi dari awal ini semuanya itu hanya mengajarkan tentang syariat atau tauhid yang mengacu kepada beriman kepada Allah yang satu. Terus kemudian mulai dari Nabi Ibrahim ya, itu penjelasannya mulai ini Bang, logika semua Bang. Kalau kita ngelihat versinya Nabi Ibrahim itu kan ketika dia menghancurkan berapa patung
beberapa patung ayahnya, itu kalau di versi Islam itu ditinggallah satu patung. Terus kemudian orang-orang masuk menanyakan siapakah yang menghancurkan patung ini. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, silahkan Anda bertanya sama patung yang besar itu. Kemudian umatnya mengatakan, bagaimana kami bisa bertanya kepada ini sementara dia nggak bisa berbicara? Itu pakai logika. Jawab Ibrahim, terus kenapa kalian mempertuhankan patung yang tidak bisa bicara? Nah, terus kemudian jalan ke ini sampai ke Nabi Musa, itu kan mengajarkan satu Tuhan. Terus kemudian juga sampai hidup Yesus. Terus kemudian disempurnakan sama Nabi Muhammad SAW dengan hukum-hukumnya. Nah, pertanyaan saya begini, Bang. Semenjak di masa hidupnya Yesus itu mengajarkan apa, Bang? Masalahnya di perintahnya di Matius berapa itu 19, setelah dia bangkitkan dia mengatakan, pergilah semua ke seluruh bangsa, ajarkanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Ajarkanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus kan menitipkan pelajaran kepada murid-muridnya apa yang sudah diajarkan. Nah, pertanyaan saya begini, yang terakhir. Kalau kita ngelihat mulai dari Nabi yang pertama sampai terakhir di Nabi Musa, itu mereka mengajarkan tentang tauhid. Mereka berdarah-darah, pengorbanan, banyak banget. Nah, terus kemudian ada beberapa yang dibatalkan oleh Paulus. Yesus, sementara Paulus itu kan sebelumnya ceritanya membunuh orang, terus kemudian tobat. Perbandingan, mohon maaf sekali lagi teman-teman, perbandingan sampai umur berapa, kalau nggak salah 40, dia itu sudah dikenal al-amin, bijaksana, tidak pernah berbohong. Sementara Paulus sendiri kan membunuh, terus kemudian dia membatalkan semua hukum-hukum perjuangan segala nabi itu berkorban. Dia hanya membatalkan dalam mimpi saja bertemu. Nah, pertanyaan saya begini, Bang, kira-kira Abang lebih mengikuti yang mana? Seandainya Rasulullah Muhammad dengan Paulus hidup pada waktu bersamaan, Rasulullah Muhammad itu dikenal al-amin, bijaksana, sementara Paulus dikenal membunuh, dan dia membatalkan hukum-hukum Taurat hanya dalam mimpi, sementara Rasulullah menurut versi Islam sekarang masih menjalankan. Silakan dijawab, Bang. Mohon maaf kalau misalnya tersinggung ya. Sorry ya kalau tersinggung ya. Saya duluan ya, Pak. Saya nanya, saya tidak akan menanggapi. Tunggu. Saya tidak akan menanggapi nanti Pak Demian yang tanggapi. Namun saya mau ralat tentang pertanyaannya di situ ya. Sebab dari pertanyaannya saya saja itu sudah salah ya. Jangan memaksakan cerita di dalam Al-Quran masuk ke dalam Alkitab. Salah satunya yang Bapak masukkan di situ adalah bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Ya, di dalam Alkitab kami itu tidak ada seperti itu, cerita seperti itu. Di dalam Alkitab tidak pernah Ibrahim pergi ke Mekah. Itu kesalahan yang pertama. Jadi kami pun meluruskan dulu pertanyaannya. Baru yang kedua, bahwa Paulus tidak pernah bermimpi masalah tentang tentang surat yang dia katakan itu. Tetapi itu berdasarkan ilham. Jadi itu yang saya mau koreksi. Ya, kesalahan Bapak dalam bertanya seperti itu.
Silakan ditanggapi, Pak Demian. Ya gini ya Bang Wani, mohon maaf juga ya Bang ya. Jadi kalau kita belajar perbandingan antara Rasul Paulus dan Nabi Muhammad ya, kalau Rasul Paulus itu sebelum dia bertobat memang dia jahat, dia sering mengejar murid-murid Yesus, tapi setelah dia bertobat dia nggak membunuh lagi, dia tidak melakukan kejahatan lagi. Beda dengan nabi-nabi yang lain, ketika mereka jadi nabi mereka bukan tidak sama seperti Paulus, malahan mereka membunuh dan menganiaya dan sebagainya, berperang. Kalau Paulus enggak, dia berperang itu ketika dia belum bertobat. Namun ketika dia bertobat, dia tinggalkan segala sesuatu itu, dia hidup baru. Itulah teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus dari kisah hidupnya. Dan kemudian, kalau sebenarnya gini Bang, kalau dibilang Rasul Paulus itu membatalkan hukum Taurat, sebenarnya enggak. Yang tidak mempunyai hukum Taurat, kemudian mereka menjalankan hukum Taurat. Mereka itu menjadikan Taurat bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam Ulangan 33 ayat 4, hukum Taurat itu dia milik jemaat Yakub, bukan milik bangsa lain. Kalau kita bangsa lain mengikuti hukum Taurat, kita melanggar Taurat. Makanya di Kisah Para Rasul 15 itu ada konsili tahun 50. Para rasul mereka berkumpul dan berunding kan masalah tentang hukum Yahudi. Nah, di mana mereka itu orang Goyim atau non Yahudi tidak diperbolehkan untuk mengikuti hukum Taurat. Jadi tidak ada sama sekali Paulus itu menjelaskan pembatalan hukum Taurat. Yang dia jelaskan adalah pembatalan hukum kutuknya. Jadi kutuknya yang dibatalkan, bukan hukumnya. Kadang-kadang tuh orang-orang salah paham tentang penjelasan itu gitu loh. Yang dibatalkan kutuk mereka bilang hukum, itu salah gitu loh. Nah kemudian kalau misalkan di dalam Islam itu seperti Bang Wan yang tadi udah bilang kan, bahwasanya semua nabi itu mengajarkan tauhid kan, menyembah Allah. Nah ini juga kami luruskan ya, bahwasanya para nabi itu nggak pernah menyembah Allah gitu loh. Yang ditauhidkan, yang diesakan itu Adonai gitu, yang diyakini oleh orang Yahudi dan Kristen. Dan Tuhan itu YHWH ini Adonai yang disembah oleh seluruh para nabi. Tidak ada satupun nabi yang menyembah Tuhan selain Adonai, YHWH nggak ada. Semua nabi dari zaman Adam sampai zaman Nuh, kemudian sampai di Abraham, kemudian sampai di bangsa Israel, yaitu adanya nabi-nabi yang dari situ kan banyak sekali kan, seperti Daud, Salomo dan sebagainya. Tidak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Jadi mereka menyembah Adonai. Dan di dalam kitab-kitab para nabi Pak, semua nabi itu mereka memberikan nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Jadi orang Kristen kita ini beriman kepada apa yang disampaikan oleh para nabi, apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus tentang Mesias, tentang ajaran para nabi, siapa Tuhan yang mereka sembah. Nah kalau dalam pandangan Kristen, mohon maaf ya Bang ya, dalam pandangan Kristen, Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu bukan Tuhan yang disembah oleh para nabi gitu loh, atau yang disembah oleh kami gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu Bang. Silakan. Gini Bang, kalau Abang mengatakan mulai beberapa nabi sebelumnya itu tidak menyembah Allah, hanya Islam, saya sependapat. Karena memang ada yang kalau nggak salah tertulis di dalam Alkitab itu mengatakan, saya mengatakan diri kepada Nabi Musa dan Abraham, tapi tentang namaku aku belum mengatakannya. Nah sekarang di dalam Al-Quran mengatakan innani ana Allah, saya adalah Allah. Maka dari itu kalau pengetahuan saya, bukan Allah. Makanya di dalam la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan ilah, kalau Allah memang Allahnya orang Islam. Kenapa?
innani ana Allah, saya adalah Allah, itu Bang. Makanya kalau Abang mengatakan tidak pernah menyembah Allah, memang iya, karena belum mengatakan nama. Tamur. Iya, Pak. Tamur, bukan sekali Tamur. Ikut selawatan aja Bang Demian. Ayo. Kenapa Bang Demian ngebulin aja? Itu selawatan Bang namanya. Itu puji-pujian. Hai Allah kita Esa, tanya Tuhan Allah kita satu, kata Yesus. Gak salah. Sejak kapan orang menyembah Tuhan? Yang disembah itu Allah, cuman dipanggilnya Tuhan. Namanya siapa? Namanya Allah gitu bro. Bukan yang disembah itu Tuhan. Itu jabatannya, gelarnya. Namanya itu yang Allah namanya. Bedakan itu. Nah begini, siapa yang tanya di bawah itu kenapa harus pakai suara yang keras? Karena mayoritas Islam Bang. Coba minoritas ditahan ya nggak boleh juga. Berarti kita dengerin orang selawatan aja kata Bang. Pak Amirnya kayaknya ini ketiduran dia.